Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa dalam RHS, Renungan Harian Sulung. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya saya rindu mengajak setiap kita untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami datang pada Tuhan. Kami rindu Tuhan bisa berbicara pada kami hari ini seluas-luasnya, selebar-lebarnya, sedalam-dalamnya. Karena itu kasih kami hati yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahkan mau untuk menyimpan, bahkan membuang rasa egois kami, dan biarkan Tuhan berbicara pada kami pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan, setiap kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya punya cerita. Beberapa hari yang lalu saya nonton sebuah film Disney yang baru dirilis, judulnya Encanto. Nah, buat anak-anak saya rasa ini wajib ditonton sih. Bahkan untuk remaja sekalipun, bahkan keluarga ini sangat recommended gitu ya. Sebuah film ini saya kasih tahu sedikit gitu ya gambaran. Di sebuah keluarga yang dikasih gift, sumber giftnya dari lilin kecil gitu ya, dikasih sama seorang wanita yang ditinggal pergi suaminya. Kemudian dari situ lilin itu memberikan karunia kepada si ibu, kepada anak-anaknya. Ada yang punya karunia misalnya nih ya, dia tuh kasih makanan ke orang lain yang lagi sakit dan orang itu bisa sembuh. Ada juga gift yang lain, si cucunya ini bisa ngangkat barang-barang yang berat, bisa ngangkat piano, bisa ngangkat pohon, keledai gitu. Lucu banget. Terus ada juga yang bisa ngangkat apalagi nggak bisa ngangkat. Oh, dia bisa dengar dari jarak jauh gitu. Jadi ada yang gosip di sebelah sana, dia bisa dengar, Bapak Ibu. Jadi ada banyak gift-giftnya gitu ya dalam keluarga itu. Namun ada satu anak yang nggak dapat karunia apapun gitu. Dia nggak dapat gift apapun dan otomatis dia dikucilkan gitu ya. Nggak satu kali mereka giftnya itu, karunianya itu, kekuatan itu hilang semua. Bahkan rumah mereka yang penuh dengan hal-hal magis gitu ya, rumahnya itu bisa, istilahnya bisa gerak sendiri, bisa nolongin mereka gitu ya, bisa ngobrol sama mereka. Rumah itu tiba-tiba hilang kekuatannya, mereka juga hilang semua kekuatannya, dan akhirnya rumah itu hancur gitu. Si anak ini yang gak punya gift apa-apa kemudian menghibur si neneknya ya, dia ngehibur neneknya, dan di situ neneknya sadar dan paham bahwa yang terpenting dalam kehidupan mereka dalam satu keluarga itu bukan soal gift apa yang dipunya oleh seseorang, tetapi bagaimana supaya dalam satu keluarga itu mereka bisa saling support dan saling mengasihi. Dan akhirnya di situ warga kota itu ya, warga kota di mana mereka tinggal itu bantuin mereka untuk bangun rumah mereka kembali. Jadi di situ mereka belajar saling support, saling bantu, saling mengasihi bahkan di situ. Lalu setelah itu baru deh rumah mereka ketika sudah jadi kembali, ketika mau dibuka kekuatan magisnya itu muncul kembali. Mereka kembali dipulihkan. Tapi dengan sikap hati yang sudah berubah. Jadi ini worth it banget. Saya hanya cerita sedikit aja tapi jauh di luar itu film ini sangat menarik untuk ditonton. Jadi pastikan Bapak Ibu bisa nonton ya sama anak-anak. Saya membayangkan Bapak Ibu waktu nonton film ini, film ini sebenarnya cukup mirip gitu ya dengan kehidupan kita hari ini. Kehidupan yang menuntut kita untuk punya sesuatu baru kita dihargai. Ketika kita lagi gak punya sesuatu atau kita lagi down, itu akhirnya membuat kita jadi merasa gagal. Ketika kita mengalami hal yang buruk, mengalami masalah, kita merasa hidup saya gagal. Padahal tidak seperti itu. Kita bisa menemukan sesuatu ketika kita ada di dalam masalah atau pergumulan. Seperti Ayub, Bapak Ibu. Saya mengajak setiap kita membuka Alkitab kita dari Ayub pasal yang ke-42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku." Ini Ayub ngutip kembali kata-katanya Tuhan ya, di 38 ayat 2 kurang lebih kalau nggak salah. Kemudian ayat 5, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu."
Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub ini mengalami hal yang sama. Dia orang yang sukses, dikasih banyak sekali berkat sama Tuhan, tapi dalam sekejap mata semuanya hilang gitu ya. Dia kehilangan banyak hal, harta, keluarga, tahta bahkan saya rasa. Dan di situ kita bisa tahu dia sedih pasti gitu ya, dia marah ya, dia kecewa ya, kelihatan dari pasal-pasal sebelumnya. Kalau Bapak Ibu melihat di pasal 4, pasal 16, pasal 27, pasal 31, di situ Ayub ini protes gitu ya. Ayub berkeluh kesah. Ayub mempertanyakan kepada Tuhan di mana keadilan Tuhan terhadap dirinya gitu ya. Jadi walaupun teman-temannya ada yang mungkin berusaha ngingetin dia gitu ya, ada temannya yang mungkin menghakimi dia, bahkan istrinya ngatain dia gila, memang dia tidak dikatakan meninggalkan imannya, tapi di titik ini dia sempat memprotes Tuhan gitu. Bahkan sebenarnya Ayub ini kalau dilihat ya, saya ngajak kita buka satu bagian firman Tuhan di pasal 31 Bapak Ibu sekalian ya. Kita hari ini agak buka-buka Alkitab sedikit. Bapak Ibu di pasal 31, kalau Bapak Ibu lihat di situ Ayub perikopnya dikasih judul sekali lagi Ayub mengaku tidak bersalah. Berarti dia pernah mengaku nggak bersalah ya. Kalau saya lihat di sini ayat pasal 27 gitu ya, dikatakan di ayat kedua gitu ya, ayat kedua, ketiga dan keempat. Demi Allah yang hidup yang tidak memberi keadilan kepadaku. Gitu ya. Ayub kayak nyinggung gitu ya, seolah Ayub ini kayak nyindir Tuhan gitu ya. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Jadi Bapak Ibu lihat di sini Ayub berusaha menunjukkan bahwa saya ini nggak bersalah loh Tuhan. Saya ini ada masalah apa sih sebenarnya sama Tuhan? Kayaknya saya berusaha hidup benar gitu ya. Tapi disinilah sebenarnya masalah. Yang menjadi masalah ketika Ayub nggak merasa dia ada masalah. Kalau dilihat di sini sebenarnya Ayub sedang menyombongkan dirinya. Dia merasa nggak adil dan dia merasa berhak untuk mendapatkan haknya dia karena dia sudah menjalankan kewajibannya. Maka dia merasa berhak untuk protes dan minta bagiannya dia. Ketika dia protes dan dia merasa berhak Bapak Ibu, disitulah sebenarnya dia lagi jatuh dalam dosa kesombongannya dia. Dia merasa saya pantas untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan karena saya hidup benar, karena saya hidup dengan luar biasa kudus. Ayub fokus pada keadilan Tuhan, tetapi dia lupa bahwa Allah juga adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang punya hak untuk mengizinkan semua masalah terjadi, dan juga Allah yang sanggup untuk memelihara Ayub dalam melewati permasalahan hidupnya. Sekali lagi Ayub fokus sama keadilan Tuhan. Dia memprotesi di manakah keadilan Tuhan. Aku udah hidup benar, aku sudah rajin mempersembahkan yang terbaik. Aku mungkin bahkan saya bayangkan Ayub rajin banget pelayanan gitu ya. Tetapi kok Tuhan masih kasih masalah? Siapa kon gitu ya? Seolah-olah siapa kamu tuh siapa gitu yuk. Ayub nggak sadar bagian itu Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau kita lihat mulai pasal 38 sampai 41 di situ Allah merespon apa yang Ayub sampaikan, apa yang Ayub keluh kesahkan gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu membaca pasal 38 sampai 41 ayat 4, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Allah kayak seolah bilang, kamu tahu nggak ya nyiptain bumi ini siapa? Kamu di mana pas saya nyiptain bumi? Nggak ada kan? Coba ceritakan kalau kamu bisa. Allah menunjukkan siapa dia. Kemudian ayat 16. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut atau berjalan-jalan melalui dasar samudera raya? Ayat 17. Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Ayat 18. Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Allah lagi nunjukin dia itu Allah yang berotoritas, Allah yang maha besar. Saya yang paling tahu apa yang pas untuk saya nyatakan dalam kehidupan kamu. Kita lihat lagi Bapak Ibu, pasal 39 ayat 29. Oleh pengertianmu kah burung elang terbang, mengembangkan sayapnya menuju ke selatan? Atas perintahmu kah Raja Wali terbang, membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi?
pasal 40 Bapak Ibu sekalian. Ayat yang ke-20. Ini ya. Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail atau mengimpit lidahnya dengan tali? Dapatkah engkau mengenakan tali rotan pada hidungnya, mencocok rahangnya dengan kaitan? Mungkinkah ia mengajukan banyak permohonan belas kasihan kepadamu atau berbicara dengan lemah lembut kepadamu? Jadi kalau dibaca sini bahkan sampai ayat pasal 41 Bapak Ibu akan menemukan Allah sedang menyatakan dirinya kepada Ayub dengan menunjukkan hal-hal yang sudah dia kerjakan di muka bumi ini. Jadi Ayub ditantang dengan rentetan pertanyaan-pertanyaan Tuhan. Dan di momen inilah Bapak Ibu semua. Di momen inilah Ayub memahami dan mengalami Allah secara pribadi. Saya merenungkan bagian ini bahwa disinilah Ayub memahami dan mengalami kembali Allah yang selama ini ia imani. Dia paham, gitu ya, dia paham bahwa dia salah. Makanya di pasal 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya tahu, saya percaya Allah mampu melakukan segala sesuatu. Dia bahkan bisa mengubah yang buruk jadi baik. Gitu. Ayub memahami itu. Dia paham benar, aku tahu gitu ya. Bahkan di ayat yang ketiga, ini dia ngulang ya, di pasal 38 ayat 2. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita. Ayub bilang, sorry Tuhan, aku ngomongnya waktu itu gak pakai mikir gitu ya. Gak pakai mikir tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Gitu ya. Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Ayub menyadari bahwa semua hal yang dia sudah terima selama ini itu ajaib sebenarnya. Itu bisa dibilang grace gitu sebenarnya. Tapi toh dia lupa gitu. Dia malah fokus memprotes Allah, tapi dia lupa hal-hal yang lain yang sudah dia lalui. Bahkan dia di situ sadar, dia menyesal tanpa pengertian. Tuhan, aku telah bercerita. Aku nggak mikir sih, gitu, tapi aku langsung memprotes. Bahkan kita lihat di ayat 4 sampai 5 juga di situ nunjukin bahwa sebenarnya di sini ada kalimat yang menarik ya. Ayat keempat, kelima, ayat kelima gitu ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, gitu ya. Seolah-olah dia kayak, padahal saya rasa dia ngalamin berkat Tuhan secara langsung. Dia punya keluarga, dia punya harta yang banyak, tapi kayaknya dia belum benar-benar ngeh gitu. Sampai di ayat 5 ini dibilang, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Memandang di sini kita nggak bisa terjemahin secara literal gitu ya. Tapi ayat 5 ini, memandang ini di dalam Alkitab biasanya ini sebagai bahasa penggambaran gitu. Memandang ini istilahnya dia benar-benar memahami dengan jelas, dia mengerti dengan jelas, dengan real gitu, dengan nyata apa yang ingin Tuhan nyatakan buat dia. Jadi Ayub benar-benar sekarang mengerti gitu ya. Kalau selama ini mungkin dia hanya lewat, hanya lalu, hanya sekedar lalu, tapi sekarang dia benar-benar ngerti. Ketika dia ada dalam keterpurukan ini, dia mengalami dan ngerti, paham benar siapa itu Allah. Sehingga di situ hatinya berubah. Yang mungkin sombong, sekarang Bapak Ibu lihat di ayat 6, di titik itulah Ayub mengatakan dia menyesal. Dia nyesal dan dia sadar dia salah. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Bapak Ibu di sini luar biasa sekali gitu ya. Ayub dalam pergumulannya, dalam kehancurannya Allah menyatakan dirinya. Dan disitulah dia memahami dan mengalami kehadiran Allah. Disitulah dia menyesal, dan yang luar biasanya setelah dia menyesal, barulah di situ kehidupannya dipulihkan sama Allah. Dan saya rasa inilah kenapa Tuhan kasih kita cobaan dan pergumulan Bapak Ibu sekalian. Kadang atau seringkali Tuhan tuh pengen beresin hal-hal yang belum beres. Entah itu motivasi hati kita, sikap kita, tindakan kita, pikiran kita. Mungkin ada yang gak beres, yang belum beres gitu. Sehingga jangan sampai kita fokus memprotesi Allah, berkeluh kesah. Boleh, tapi mari sama-sama ingat dari kisah Ayub ini gitu ya. Tuhan, mungkin aku harus belajar sesuatu. Aku pengen Tuhan bentuk aku gitu ya. Ajari aku lebih lagi supaya aku makin paham, aku makin kenal siapa Tuhan. Aku makin kenal, makin paham apa maunya Tuhan untuk aku kerjakan dalam hidup aku. Jadi percayalah Bapak Ibu sekalian, setiap masalah itu Tuhan izinkan terjadi bukan dengan tidak sengaja gitu
gitu ya, atau bukan karena Tuhan gak adil, tapi karena Tuhan sayang dan Tuhan mau ngebentuk kita. Satu hal lagi yang saya amini gitu ya, ketika kita hatinya udah benar, hati kita udah beres sama Tuhan, kita menyesal gitu ya, kalau hari ini mungkin kita masih sering protes, kita menyesal dan kita mau belajar dibentuk, belajar jadi murid, saya percaya Tuhan bakal pulihin kita perlahan-lahan. Walaupun mungkin nampak lambat ya, kayak lagu sekolah minggu, meskipun nampak lambat namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Jadi walaupun sedikit demi sedikit, tapi Tuhan pasti mengubah dan memulihkan hidup kita. Karena itu mari dalam pergumulan ataupun dalam sukacita, mari saya mengajak setiap kita untuk belajar, untuk minta Tuhan kasih kita pemahaman, bahkan pengenalan yang semakin dalam tentang Tuhan. Supaya dari situ kita belajar percaya dan setia sama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami bersyukur Tuhan adalah Tuhan yang paling mengerti bagaimana memproses dan membantu kami. Kami rindu Tuhan boleh terus memproses hidup kami, karena kami tahu hidup kami ini buat Tuhan. Hidup kami ini bukan buat kami, tapi kami rindu kasih yang paling baik dari hidup kami untuk Tuhan. Tolong setiap kami, biarlah Tuhan yang boleh hadir dan berkarya dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan kalau sampai hari ini kami masih seringkali protes dan ngeluh sama Tuhan, ketimbang kami mensyukuri dan merendahkan hati kami, hidup kami di hadapan Tuhan. Kami rindu dalam setiap langkah kami mulai ke depan, kami berjalan dengan penuh kerendahan hati dan percaya pada apapun yang Tuhan nyatakan buat kami. Thank you Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.